Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penyelesaian Kasus Peradilan Tun dan kategorinya. Penghormatan kami kepada dosen Nuribada SHMH selaku dosen pengampu dan kepada sahabat sekalian yang menyaksikan video ini. Baik, pembaca materi pertama yang akan dibacakan oleh Mutia Rahmi, saya sendiri. Pembaca materi kedua yang akan dibacakan oleh Nurul Rahmati. Pembaca materi ketiga yang akan dibacakan oleh Ihsan Aulia Hasan. Pengertian PTUN. Pengadilan Tata Usaha Negara atau biasa disingkat PTUN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara atau TUN memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa tata usaha negara, yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Melalui Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan TUN diberikan wewenang atau kompetensi absolut dalam hal mengontrol tindakan pemerintah seperti menyelesaikan, memeriksa, dan memutuskan sengketa tata usaha negara. Yang kedua, pengadilan tata usaha negara dibentuk melalui keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah kota dan kabupaten. Susunan pengadilan tata usaha negara terdiri dari pimpinan atau ketua PTUN dan wakil ketua PTUN, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Saat ini terdapat 28 pengadilan tata usaha negara yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari 144 pasal, yang mana pasal 1 sampai dengan pasal 52 berisi mengenai hukum materialnya, sedangkan pasal 53 sampai dengan pasal 144 berisi tentang hukum acara atau hukum formalnya. Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun merupakan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum material. Dengan demikian, hukum acara itu berisi mengenai suatu tata cara atau formalitas. Sedangkan pengertian hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah hukum yang berisi mengenai ketentuan tata cara beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, baik hukum formal maupun hukum material. Keduanya merupakan unsur dari peradilan. Peradilan tanpa hukum material akan lumpuh sebab tidak tahu apa yang akan dijelmanya. Sebaliknya, peradilan tanpa hukum formal akan liar sebab tidak ada batas-batas yang jelas dalam melakukan kewenangannya. Pengaturan hukum formal dalam hukum positif secara teoritas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hukum formal sekaligus diatur secara bersamaan dalam hukum materialnya dalam bentuk undang-undang. Yang kedua, hukum formal dan hukum material masing-masing terpisah pengaturannya dalam undang-undang. Baik, hukum formal merupakan sarana untuk melaksanakan hukum material. Penegakan hukum material oleh hukum formal secara konkret berlangsung saat berlakunya hukum positif dalam praktek sebagian keharusan yang patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutus perkara dengan menemukan hukum dikonkret dalam upaya mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material serta dengan menempuh prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara yaitu mengatur tentang kompetensi atau kekuasaan absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kompetensi badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Sedangkan kompetensi relatif adalah sesuai dengan asas aktor regulatif forum rei yang berwenang dalam pengadilan tempat kedudukan tergugat. Pejabat Tata Usaha Negara. Pengertian badan atau pejabat tata usaha negara atau pejabat TUN dapat dijumpai dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan kata lain, badan atau pejabat TUN adalah badan atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Mengenai pengertian badan atau pejabat tata usaha negara, Indo Harto menegaskan bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai badan atau pejabat tun. Sedangkan arti dari urusan pemerintahan di sini adalah kegiatan yang bersifat eksekutif, yaitu kegiatan yang bukan kegiatan legislatif atau yudikatif. Tugas dan fungsi PT UN. Pertama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, kedudukan PT UN. Tempat kedudukan peradilan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerahnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT TUN berkedudukan di ibu kota, provinsi, dan daerah hukumnya meliputi provinsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri yang kedua, yaitu Nurul Rahmati. Sikap hakim dalam pengadilan tata usaha negara. Yang pertama adalah bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku. Yang kedua adalah tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau antipati terhadap pihak-pihak yang berperkara. Yang ketiga adalah harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Penyelesaian sengketa pertambangan melalui pengadilan tata usaha negara. Yang pertama adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah sejarah pengaturan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan berlakunya Indonesia Midwest 1899. Setelah merdeka diterbitkan Perpu nomor 37 tahun 1960 tentang pertambangan. Perpu nomor 44 tahun 1960 tentang minyak dan gas bumi. Undang-Undang nomor 37 Perpu tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan yang kemudian dicabut dan terbit Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jontu, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Yang ketiga adalah usaha pertambangan mempunyai karakter yang penuh resiko dalam pengelolaan, membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang keempat adalah eksistensi pengusaha. Investor dan pemerintah mempunyai peran penting dalam kegiatan pertambangan. Yang kelima adalah instrumen hukum yang dibutuhkan adalah hukum berkeadilan sosial, keseimbangan, tata kelola yang baik, kesetaraan, dan kesinambungan dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan kesejahteraan rakyat. Yang keenam adalah perkembangan hukum pertambangan mineral dan batu bara terjadi perubahan dari enzim kontrak menjadi rezim perizinan. Dasar hukum. Pasal 33 Undang-Undang tahun 1945. Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Sengketa pertambangan. Pada saat rezim kontrak, penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal atau investor diselesaikan berdasarkan kesepakatan kontrak karya atau KK atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B, di mana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase nasional maupun internasional atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Dalam rezim perizinan, sengketa yang muncul dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan atau IUP, izin pertambangan rakyat atau IPR, atau izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. PT UN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara atau keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final.
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang PT-UN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Ihsan Aulia Asani. Batu uji gugatan sengketa tambang. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas-asas umum pemerintah yang baik. Contoh kasus, putusan PT-UN Kendari nomor 12-G-2010 PT-UN tanggal 19 Mei 2010 JO. Putusan PT-UN Makassar nomor 73-B TUN-2010 PT-UN Makassar tanggal 26 November 2010 JO. Putusan MA nomor 129K-TUN-2011 tanggal 9 Mei 2011. Objek perkara yang pertama, keputusan pejabat Bupati Konawe Utara nomor 4/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang pembatalan surat keputusan Bupati Konawe Utara nomor 153 tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang revisi batas dan luas kuasa pertambangan eksploitasi. Contoh yang kedua, putusan pejabat Bupati Konawe Utara nomor 5/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang pembatalan perizinan kuasa pertambangan yang diterbitkan oleh pejabat Bupati Konawe Utara dalam wilayah kuasa pertambangan PT Aneka Tambang Persero di Kabupaten Konawe Utara. Yang ketiga, keputusan pejabat Bupati Konawe Utara nomor 6/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang pembatalan surat keputusan Bupati. Keputusan Bupati Konawe Utara nomor 267 tahun 2007 tanggal 29 September 2007 terhadap pemberian kuasa pertambangan eksplorasi kepada PT Duta Inti Perkasa Mineral. Putusan PT-UN Kendari nomor 12-G-2010 PT-UN tanggal 19 Mei 2010 JO. Putusan PT-UN Makassar nomor 73-G-TUN-2010 PT-UN Makassar tanggal 26 November 2010. Putusan MA nomor 129K-TUN-2019 tanggal 9 Mei 2011. Pertimbangan kasasi. MA menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi pejabat Bupati Konawe Utara tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari nomor 12-G-2010 PT-UN KDI tanggal 19 Mei 2010 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar nomor 73B TUN-2010 PT-UN Makassar tanggal 26 November 2010. Fakta hukum. Tindakan tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara in litis yang menyimpang dari maksud putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak dapat dibenarkan dan merupakan obstruction of justice sehingga akan menghilangkan kepastian hukum. Objek perkara dalam putusan MA nomor 129K-TUN-2011 tanggal 9 Mei 2011 sama dengan objek perkara dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau in casu putusan nomor 284K-TUN-2009 tanggal 16 Desember 2009 JO nomor 10-B-TUN-2009 PT-UN Makassar tanggal 3 Maret 2009 nomor 10-G-2008
PT UN KDI tanggal 28 Oktober 2008. Demikian presentasi dari kami. Jika ada yang salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.